Sama siapa dek di kos? Kok mama denger suara rame? Itu ada yang ketawa-ketawa. Kawanmu bukan? Kok dia ngerasa ada yang ngeliatin ya dari depan pintu? Halo guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kali ini aku akan membagikan kisah dari salah satu temanku yang punya segudang cerita horor guys. Cerita ini dialami sama kakaknya yang memang udah punya keahlian buat ngelihat apa yang nggak bisa kita lihat. Nah, semua nama dan tempat dari kejadian ini bakal disamarin ya, karena ini adalah permintaan dari dia sendiri guys. Oke guys, nggak usah kelamaan, langsung aja kita masuk ke scary telling. Nah, cerita ini waktu aku masih kelas 2 SMP. Sekitar 10 tahun lalu, aku kos bareng kakakku yang kosnya ini cukup jauh dari sekolahanku. Masih naik angkutan untuk sampai ke sekolah. Nah, kebetulan pemilik kos ini kenal sama ortuku, jadi kami dapat harga yang murah lah waktu itu. Kosan itu terdiri dari 4 kamar yang saling berhadapan. Kamar pertama dihuni seorang mahasiswi, dan kamar kedua dihuni oleh sepasang suami istri. Tapi keduanya ini jarang ada di kos karena keduanya ini sibuk kerja. Kamar ketiga ini kamarnya tidak berpenghuni. Aku sama kakakku tinggal di kamar yang keempat. Nah, kakakku ini sibuk banget kerjanya. Dan sebenarnya dia ini punya mes sendiri di tempat kerjanya. Jadi dia itu jarang banget tidur di kos. Paling cuma pas weekend aja dia tidur di kos bareng sama aku. Selama ditinggal dia kerja, aku ini sendirian mulu di kos. Kadang main sama teman-teman kosku, kadang ya cuma rebahan aja di kamar. Oh iya, waktu itu teman-temanku ini masih pada suka main ke kosanku. Tapi nggak tahu kenapa, setelah seminggu aku ngekos di sana kok makin jarang-jarang main ya. Seminggu sekali kakakku ini sering menginap di kosku, sekalian nengokin sama ngasih uang jajan buat aku. Oh iya, aku itu cewek dan kakakku juga cewek, jadi kalian jangan salah paham dulu ya. Kakakku ini udah mandiri dari sekolah sampai dapat kerjaan, jadi ortuku ini pasrah aja sama kakakku ini. Nah, ortuku ini tinggal di kampung, masih pelosok banget pokoknya, jauh lah dari kota. Kalau dia nginep di kos, besoknya berangkat sekolah bisa bareng, sekalian kakak berangkat kerja. Pokoknya kakakku ini struggle banget lah orangnya, jadi tulang punggung keluarga, dan untungnya nggak neko-neko juga. Cuma ada satu yang jadi keanehannya, suka lihat yang nggak kelihatan. Kadang juga dia itu suka kaget sendiri. Aku yang nggak tahu apa-apa, jadi bingung dong dia itu kenapa. Tapi untungnya kakakku ini pemberani sih. Dia juga nggak takut dan malah diajakin ngobrol. Maklum aja, kakakku ini lahirnya Jumat Kliwon. Pas banget tuh, disukai sama makhluk gaib. Kok aku baru tahu? Emang ini beneran ya guys? Lanjut aja deh ke ceritanya. Oh iya, kakakku ini namanya Putri. Kalau aku sendiri namanya Puspita. Dan biasa dipanggil Pipit sama teman-teman. Udah semingguan lebih aku tinggal di kos. Awalnya sih nggak bisa tidur karena keinget ortu di rumah. Maklum ya, namanya anak SMP, udah ngekos sendirian lagi. Karena sekolah tatap muka udah mulai, jadi jauh lah sama mama. Sepi, mana kakak gak datang ke sini, jadi pengen nelpon sama mama. Kok ambillah HP di meja belajar, tring, tring, tring. Lama banget nih emak ngangkatnya, mana sih nih emak? Kesel dong aku, emak gak langsung angkat telepon. Halo, assalamualaikum dek. Terdengar suara berat dari balik sambungan telepon. Mak, lama banget sih ngangkatnya. Lagi apa, Mak? Jawabku dengan kesal, tapi seneng denger suara emak. Mama lagi masak lah, dek. Sama siapa, dek, di kos? Kok mama denger suara rame? Aku langsung menjawab, sendirian, Mak. Suara siapa? Gak ada orang di sini, Mak. Cuma aku sendiri. Itu ada yang ketawa-ketawa. Kawanmu bukan? Ujar mama sambil mencoba memperjelas apa yang dia dengar. Aku sendirian, Mak, di kos. Jangan nakutin gitu deh, Mak. Dengan rasa gelisah, aku coba buat jawab pertanyaan emak. Tapi belum sempat emak jawab lagi, keburu teleponnya mati. Makin panik deh aku sama keadaan di kos itu. Maklum ya, aku aja nih sebenarnya penakut loh. Kalau aku di posisi dia, pasti aku juga bakalan merinding. Nah, balik lagi ke ceritanya, setelah itu teleponnya mati guys. Pipit langsung memandangi sekitar kosnya.
Dan dia keluar dari kamar, terus nengokin ke kanan dan kirinya ada orang apa enggak. Di matanya itu kelihatan sepi, gak ada orang sama sekali. Kupingnya juga merasakan hal yang sama, gak ada orang ngobrol, gak ada langkah kaki. Tapi dia masih kepikiran nih sama suara emaknya di telepon tadi. Apa jangan-jangan emak cuma mau nakut-nakutin aku ya? Dia langsung tuh masuk ke dalam kamar dan menutup sebagian pintu. Jadi pintunya itu nggak tertutup rapet gitu. Terus dia balik lagi nih ke atas kasur dan mulai mainan HP lagi. Dia mainan HP dan ngadep ke arah pintu. Nah, karena pintunya belum ketutup rapet, jadi masih ada sebagian yang kebuka setengah gitu. Jadi pas dia lagi mainan HP, kok dia ngerasa ada yang ngeliatin ya dari depan pintu. Nah, kan kalau main HP gitu masih kelihatan sedikit ya, dia ngeblur gitu. Nah, si Puput ini berhenti dong mainan HP-nya dan mulai merhatiin dari arah pintu itu. Ketakutan dia semakin jadi guys. Dia parno sendiri sama kosnya itu. Aduh, ini perasaan aku aja atau gimana sih? Bulu kuduknya dia udah mulai berdiri guys. Akhirnya dia memberanikan diri buat ngecek keluar lagi nih. Nah, pas dia mau ngelihat ke arah luar, dia ini kaget dong. Kok ada orang yang masuk ke depan kamar dia? Belum juga si Puput ini ngelihat orang itu secara jelas, tiba-tiba suara pintu yang ditutup terdengar sangat kencang banget guys. Dar gitu. Badannya si Puput ini juga udah mulai gemeteran, padahal dia ini cuma ngelihat setengahnya aja dari depan pintu kosnya. Dia nggak ngelihat apa-apa, tapi udah denger suara yang bikin jantung dia berdetak sangat kencang. Si Puput ini memberanikan diri buat keluar dari kamarnya. Decitan pintu kamarnya terdengar. Suara nafas dia udah mulai berat dan suasana di sana benar-benar hening. Gak ada suara apapun, cuma ada suara nafasnya aja yang terdengar. Si Puput ini menginjakan kaki ke depan pintu kamar dan dia mulai melangkahkan ke arah kamar kos depannya. Dia berada di depan kamar kos yang kosong dan telinganya ditempatkan di pintu depan kamar kos itu. Gak ada apa-apa, gak ada suara ataupun orang yang ada di dalamnya. Perasaan tadi tuh ada suara orang nutup dari kamar ini deh. Kok ini... Belum juga dia selesai ngomong, dia udah dikagetkan dengan suara orang yang tertawa dari dalam kos itu guys. Dia kaget dan badannya ini merinding semua. Di sana si Puput ini cuma diem aja dan dia mematung guys. Gak ngeluarin suara apa-apa, yang terdengar cuma suara orang ketawa. Hihihihihihi. Dari dalam kamar yang kosong itu, dengan badan yang full merinding, dia memberanikan diri buat mengintip dari jendela yang ada di sebelah kanan pintu. Prak, suara barang jatuh dan membuat langkah kaki Puput ini terhenti. Dia belum berhasil mengintip dari jendela kamar itu. Dia mematung lagi dan jantungnya udah mau copot. Tapi dia masih kepo sama orang yang ada di dalam kamar itu. Dia ngaku kalau di sini dia ini udah bener-bener mau nangis, takut banget, tapi semua itu dikalahkan sama rasa keponya yang sangat tinggi. Terus nih, pas dia mematung ngadep ke arah jendela, suara decitan pintu terdengar tepat di belakang dia. Si Puput ini makin takut, badannya udah full merinding semua. Karena rasa keponya tadi, dia balik badan dengan sangat pelan. Si Puput ini menjerit kenceng banget dan pas dia ngelihat sosok yang ada di dalam kamarnya dia itu, dia langsung jatuh pingsan. Hari sudah mulai gelap dan pada saat itulah tetangga kosnya si Puput ini udah pada balik, termasuk kakaknya juga. Orang yang pertama kali nemuin Puput pingsan adalah mahasiswi yang ada di kamar kos pertama. Si Puput ini digotong sendiri sama si mahasiswa itu dan langsung nelpon kakaknya kalau si Puput ini pingsan. Kakaknya langsung dong datang ke situ dan nyoba buat nyadarin si Puput. Gak lama kemudian Puput ini sadar dengan keadaan yang masih bingung. Matanya melihat ke arah atap kamar dan dia nggak menghiraukan perkataan kakaknya itu. Begitu dia sadar, dia langsung duduk dan nyeritain semuanya ke kakaknya itu. Dan ternyata yang dia lihat itu adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang udah hancur. Dan gilanya lagi, si Puput ini cuma ngelihat kepalanya yang udah hancur aja guys. Dan dia sendiri juga ngaku nih kalau nggak ngelihat badannya si kuntilanak ini. Walaupun kakaknya bisa ngelihat hal-hal gaib,
Tentu begitu dengar cerita dari adiknya ini, dia sadar nih belum pernah ngelihat si Mbak Kunti ini. Dek, kamu beneran tadi ngelihat Kunti di dalam kamar depan? Iya kak, beneran. Pertamanya itu aku cuma dengar suara pintu yang ditutup. Terus aku samperin deh ke depan kamar. Malah aku ngelihat gituan. Ya udah dek, kita pindah aja ya dari sini. Buat sementara, kamu bisa ikut kakak di mes dulu sambil menenangin diri. Akhirnya si Puput dan kakaknya ini pindah dari sana. Tapi cerita itu nggak pernah disebarin sama mereka guys. Katanya sih mau menjaga kos-kosan itu karena yang punya adalah temennya orang tua mereka. Nah sebenarnya cerita yang dibagikan Puput ke aku itu banyak banget guys. Karena kakaknya ini kan bisa ngeliat dan dia kan ikut terus sama kakaknya. Jadi nantinya aku juga akan bawain cerita si kakaknya Puput ini. Anyway, cerita yang ada di sini aku samarin semua ya, nama dan tempatnya. Karena itu adalah permintaan dari dianya sendiri. Dia juga nitip salam nih buat kalian yang nonton video ini. Dan kalau kalian pengen cerita selanjutnya, boleh banget nih kalian komen aja di bawah. Karena cerita dia yang selanjutnya itu adalah cerita yang paling serem guys. Ya gimana enggak ya? Di kantornya kakaknya itu ternyata jauh lebih banyak yang ganggu mereka. Sampai kakaknya itu pingsan dan dia nggak tahu harus ngapain. Pokoknya tunggu aja ya guys, cerita selanjutnya dari teman aku ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya Indri Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!